Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Wicaksono dengan NIDN 0316049602 yang mengajar di Politeknik Astra di program studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur atau TPM. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dengan fokus utama adalah Dharma Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu material teknik, meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, serta metode pembelajaran yang digunakan. Deskripsi mata kuliah material teknik ini yaitu membahas prinsip-prinsip ilmu dan rekayasa material yang mencakup hubungan antara proses, struktur, sifat, dan performa material. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari struktur dan ikatan atom, kristalografi, diagram fasa, metalurgi besi dan baja, material logam fero maupun non-fero, mekanisme penguatan logam, serta berbagai pengujian sifat material. Mata kuliah ini juga mencakup material polimer, komposit, termasuk karakteristik dari material komposit dan polimer dan proses pembentukannya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami karakteristik berbagai jenis material dan memilih material yang tepat sesuai kebutuhan perancangan serta proses manufaktur. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu mengetahui jenis, sifat, dan komposisi material logam maupun non-logam, serta mampu memanfaatkan informasi tersebut dalam mendukung kegiatan perancangan teknik. Memahami sifat teknologi, sifat mekanik, sifat fisik material, serta mampu mengevaluasinya melalui berbagai metode pengujian material. Lalu memahami berbagai metode untuk memodifikasi sifat material melalui perlakuan material, serta mampu menjelaskan pengaruh perlakuan tersebut terhadap sifat mekanik dan sifat fisik material. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan analisis sederhana terhadap hasil pengujian material dan menggunakannya sebagai dasar dalam pemilihan material untuk aplikasi manufaktur. Materi pembelajaran pada mata kuliah material teknik disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi material dalam industri manufaktur. Materi yang dipelajari meliputi pendahuluan rekayasa material dan hubungan proses, struktur, sifat, serta performa material. Kemudian, ada struktur atom, konfigurasi elektron sederhana, dan ikatan atom. Lalu di pertemuan berikutnya mempelajari struktur kristal, kristalografi dasar, kristalografi lanjutan, dan cacat kristal. Mahasiswa juga belajar diagram fasa, serta diagram fase besi dan karbon atau Fe3C. Mahasiswa mempelajari juga metalurgi besi dan pembuatan baja, klasifikasi logam fero dan non-fero, dan mekanisme penguatan logam. Lalu mahasiswa juga mempelajari definisi dan karakteristik material polimer, proses pembentukan polimer melalui polimerisasi, pengujian material polimer dan analisis sifat mekaniknya, metode pembentukan produk plastik, termoplastik dan termoset, dan pengenalan material komposit, klasifikasi karakteristik, dan proses pembentukannya. Melalui rangkaian materi tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai jenis material yang digunakan dalam dunia manufaktur modern. Untuk metode pembelajarannya, mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan metode pendekatan teacher-centered learning yang dipadukan dengan berbagai metode pembelajaran aktif, seperti inquiry learning, hybrid learning, dan simulasi. Melalui kombinasi metode tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kebutuhan nyata di dunia industri manufaktur. Poin penilaian pada mata kuliah ini meliputi tugas dan kuis sebesar 30%, UTS 35%, dan UAS 35%. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada pertemuan 10 mengenai sifat mekanis dan pengujian material. Mahasiswa diharapkan mampu menginterpretasikan hasil pengujian tarik, kekerasan, dan impact untuk menentukan sifat mekanis dari suatu material. Dan untuk indikator keberhasilan dari pertemuan ini, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat membaca hasil pengujian tarik, yang kedua, menentukan nilai kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan keuletan, yang ketiga, menjelaskan hasil pengujian kekerasan dan pengujian impact, dan yang keempat, menghubungkan hasil pengujian dengan karakteristik dari material. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah material teknik yang saya ampu. Saya berharap mata kuliah ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memahami karakterisasi material dan karakteristik material serta memilih material yang tepat untuk mendukung proses perancangan dan proses manufaktur. Terima kasih atas perhatian memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita akan mempelajari soal sifat mekanis dan pengujian material. Ini seperti yang dulu pernah kita pelajari di material science tetrahedron ini. Ada properties ya di sini ya. Nah, properties ini dia kan selalu dipengaruhi oleh struktur di si material sama bagaimana material itu diproses. Misalkan material yang dicor dia akan berbeda gitu sifatnya dengan si
material yang dimachining, karena strukturnya juga beda. Dan properties itu juga nanti akan mempengaruhi si performanya material ketika dia memang digunakan untuk sesuai dengan pekerjaannya ya. Nah, di sini kita akan mempelajari si sifatnya itu dan bagaimana cara kita melakukan pengujiannya, bagaimana cara kita mengukur si sifat-sifatnya itu. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan di pertemuan ini, diharapkan kalian bisa menginterpretasikan hasil uji tarik, hasil uji impact, dan hasil uji kekerasan. Jadi di sini kalian tidak mempraktekkannya ya, tapi kalian hanya harus bisa menginterpretasikan si hasil dari pengujiannya itu, menghitungnya bagaimana, menganalisisnya bagaimana. Nah, di materi pembelajarannya kita hanya mempelajari dua, sifat mekanik dari material dan pengujiannya sifat mekanik itu gimana. Di sini sifat mekanis ada banyak ya. Ada kekuatan, elastisitas, keuletan, ketangguhan, kekakuan, dan kekerasan. Jadi kalau kekuatan itu jadi kemampuannya material untuk menahan beban. Seberapa besar sih material itu untuk menahan beban sebelum dia itu putus atau dia itu tidak bisa kembali lagi ke bentuknya semula. Kalau dia udah sampai putus, berarti dia kekuatannya itu namanya kekuatan tarik atau tensile strength. Kalau dia kekuatannya dia tidak bisa kembali lagi ya ke bentuknya semula, berarti dia kekuatan dulu atau yield strength. Kemudian elastisitas itu kemampuan si material untuk bisa kembali lagi ke bentuknya semula. Kalau keuletan dia kemampuan material untuk menahan deformasi plastis. Jadi ketika dia sudah melewati titik luluhnya, itu dia tidak langsung patah gitu. Jadi dia meregang dulu. Jadi dia tambah panjang dulu baru dia patah. Kalau ketangguhan, kemampuan material untuk menahan beban impact, jadi beda ya ketika material itu ditarik pelan-pelan dengan dipukul, itu beda. Jadi ada material yang kuat ditarik pelan-pelan atau dikasih beban statis gitu, dengan dipukul itu beda. Nah, itu di kuantifikasi dengan nilai ketangguhannya. Terus ada kekakuan. Nah, ini gampangnya begini aja. Kekakuan itu seberapa besar material itu bisa menahan si pertambahan panjang atau menahan deformasi ya. Misalkan karet sama baja gitu. Kalau misalkan karet itu saya kasih gaya sedikit aja, itu kan dia bisa melebar ya, bisa memanjang ya. Kalau baja kan saya kasih gaya sedikit, dia nggak bertambah panjang, banyak. Nah, itulah kekakuan. Semakin besar kekakuannya itu dia akan semakin kecil pertambahan panjangnya. Kemudian yang terakhir ada kekerasan, ini ketahanan si material terhadap indentasi atau goresan ya. Jadi kalau kekerasannya semakin besar, dia akan lebih susah tergores. Ya contohnya kayak HP kalian itu. HP kalian kan ada tempered glass-nya ya. Nah, itu tempered glass-nya kalau digesek-gesek itu kan dia nggak kegores karena dia keras. Kalau misalkan itu HP-nya, ada yang pakai HP Fold nggak? Nggak ada yang pakai HP Fold ya. Nah, kalau pakai HP Fold itu kalau aku gores pakai baja gitu misalkan yang tajam gitu, itu dia nanti akan kegores. Nah, karena kekerasannya si HP Fold itu dia tidak sekeras HP biasa yang tempered glass. Nah, ini kita akan mempelajari 3 pengujian ini. Ada pengujian tarik, pengujian impact, dan pengujian kekerasan. Ini ilustrasinya kayak begini. Nah, uji tarik itu dia spesimennya ditaruh di sini, terus habis itu ditarik pelan-pelan. Ditariknya pakai ulir ini, jadi ulirnya dia muter, terus dia narik sini, narik si materialnya itu. Kemudian ada uji impact. Uji impact ini ada yang izot, ada yang Charpy. Kalau yang di sini yang Charpy ya, ininya. Apa itu namanya metodenya? Jadi dia dipukul pakai pendulum. Pendulumnya kita harus tahu masanya berapa, kita harus tahu tingginya awalnya berapa, atau sudut awalnya itu berapa. Kemudian ada uji kekerasan juga. Uji kekerasan di sini ada beberapa metode, ada Vickers, Brinell, Rockwell, sama Knupp ya, yang banyak digunakan itu. Sebenarnya ada uji kekerasan yang lain, itu pakai MOS, jadi kayak pulpen gitu dia. Apa itu namanya? Alatnya itu kayak pulpen, jadi digoresin gitu. Kalau misalkan materialnya kegores, ya berarti dia lebih lunak dibandingkan dengan penggoresnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu uji tarik. Nah, jadi waktu kalian menguji tarik nanti, itu
akan mendapatkan diagram seperti ini. Ada yang mendapatkan diagram seperti ini, ada yang enggak ya. Jadi di sini yang beda itu ini ya, si aksisnya. Aksisnya stress sama strain. Ada yang memberikan aksisnya itu gaya dan pertambahan panjang. Biasanya mesin-mesin yang lama kayak gitu. Kalau mesin-mesin yang baru, biasanya sih dia udah bisa mengkonversi dari gaya menjadi stress dan pertambahan panjang menjadi strain. Nah, ini beginilah bentuknya si diagramnya itu. Dan diagram ini dia menunjukkan sifat material, yaitu kekuatan di situ. Ada kekuatan tarik, ada kekuatan luluh, terus kekakuan, atau di sini nanti dinamakannya modulus elastisitas ya, kekakuan itu. Terus ada elastisitas, keuletan, sama ketangguhan. Tapi ketangguhannya ini bukan ketangguhan murni impact-nya ya, bukan ketangguhan impact, tapi ketangguhan persatuan volume. Nah, itu dapat dari mana? Kekuatan tarik ini didapat dari sini, di titik ini. Ini dia yang kekuatan tariknya. Jadi kalau misalkan kalian mendesain suatu produk, terus kalian memberikan gaya sampai dia tegangannya itu ke tegangan puncaknya atau tensile strength-nya, ini dia bisa-bisa dia nggak balik lagi ke bentuknya semula. Bisa gagal itu nanti. Atau bahkan bisa putus kalau misalkan terus dikasih itu gaya. Dan putusnya dia di sini. Di apa ini namanya, di tegangan break. Kemudian ada kekuatan luluh ya. Kekuatan luluhnya, jadi nanti itu waktu uji tarik, ada yang bentuknya begini, ada yang dia ada tandanya gitu lah, kalau di situ tuh udah luluh. Tergantung materialnya apa. Kalau materialnya FCC dia kayak gini, unit cellnya FCC ya. Kalau unit cellnya BCC dia ada yieldingnya namanya kayak begitu itu. Terus habis itu kekakuan ini ditunjukkan dari sini, kemiringan ini semakin dia tegak, itu dia semakin kaku. Kalau dia landai begini, dia akan semakin lentur materialnya. Nah, elastisitas dan keuletan itu kalau tadi kan kita bicaranya stres semua ya. Kalau elastisitas sama keuletan itu kita lihatnya dari strain. Dari strain. Jadi kalau elastisitas itu adalah batas dari 0 sampai ke yieldingnya. Berarti segini nih. Jadi sekitar segini lah. Kalau keuletan itu dia setelah yielding, setelah dia luluh, itu dia bisa memanjang berapa? Nah, itu keuletan. Dan selalu pakai strain ya, jangan pakai pertambahan panjang. Nah, kalau ketangguhan itu dilihat dari seberapa besar si area yang ada di bawah grafik ini. Kalau misalkan grafiknya hanya sampai segini gitu, berarti materialnya getas. Jadi yang di sini nggak ada gitu ya. Berarti dia materialnya getas, nggak tangguh dia materialnya. Tapi kalau dia materialnya itu panjang strainnya, setelah dia yielding, itu berarti materialnya itu ulet. Tangguh. Nah, ini adalah bentuk dari spesimennya. Bentuk dari spesimennya ini tergantung standarnya apa. Jadi di sini dia harus dibuat seperti ini nih. Ada bagian yang kecilnya ini. Nah, ini bagian yang kecil namanya gauge length. Jadi ini yang kita lihat gitu, yang kita analisis. Nah, kenapa dibikin begini? Supaya ketegangannya terkonsentrasi di gauge length-nya. Kalau misalkan dibikin lurus saja, susah kita untuk menentukan di mana sih tegangan maksimum, atau kita tidak bisa menentukan di mana dia akan patah. Kalau begini, kalau misalkan materialnya itu dia uniform ya, biasanya sih patahnya di tengah. Nah, ini diagram-diagramnya. Jadi di sini ada diagram uji tarik tergantung sama si temperaturnya, karena temperatur itu juga berpengaruh. Misalkan kamu uji tarik material yang ada di suhu ruang, ada yang dipanasin, dan ada yang didinginkan, itu ngaruh ke sifatnya gitu. Dan itu kalau materialnya BCC ya, kalau BCC itu ngaruh, kalau materialnya FCC seperti aluminium atau stainless steel yang austenitic, itu dia nggak akan ngaruh. Jadi nggak ada brittleness lah. Nah, di sini kelihatan yang merah ini nih. Yang merah, ini dia kan cuma sampai sini aja ya strainnya ya. Tapi dia kekuatannya tinggi. Nah, berarti dia keras dan getas ini material ini. Jadi dari diagram ini kita bisa melihat gitu bagaimana sifatnya si material. Kalau yang biru ini dia lebih kuat, tapi masih kurang ulet dibandingkan dengan yang hijau. Yang hijau kan dia lebih panjang nih ininya nih. Dari yielding ke putusnya dia lebih panjang kan, berarti dia lebih ulet. Kalau yang ini dia kurang ulet. Kalau yang ini dia benar-benar getas, jadi dia gampang pecah lah itu material itu. Nah, kenapa dia begitu ya? Karena dia didinginkan sampai minus 200 derajat Celcius. Jadi ketika dia didinginin banget, itu dia bisa jadi getas tuh. Material yang BCC ya.
Nah, ini yang tadi saya singgung ya. Di sini kan ada apa ini namanya? Yielding ya. Ada yang dia menunjukkan fenomena yielding seperti ini, ada yang nggak menunjukkan fenomena yielding. Nah, cara menentukannya gimana? Ya ini di garis ini nih, ini dipindahin misalnya sedikit. Dipindahin ke kanan. Sebesar 0,2%. 0,2% strainnya. Terus habis itu dikasih tarik garis. Nah, perpotongan garis ini adalah si kekuatan luluhnya. Di sini. Ini adalah kekuatan luluhnya, yang ini strain luluhnya. Kalau misalkan dia ada fenomena yieldingnya, nah kita bisa langsung tahu. Berarti yield poinnya ada di sini nih ya, di yang di naik turun ini. Ini juga itu ya sebagai contoh material yang brittle dan material yang ductile, material yang getas dan material yang ulet. Material yang ulet tadi ya, strainnya panjang, material yang getas strainnya pendek. Atau luas area di bawah si apa itu namanya grafiknya itu lebih besar yang ductile. Kan yang merah lebih besar kan daripada yang biru kan. Nah, ini adalah persamaan untuk mengkuantifikasi sifat mekanik dari hasil uji tariknya. Jadi modulus Young, ini modulus Young itu, ini di sini kan pakainya tegangan ya. Jadi yang ini kan tegangan sama dengan E dikali tegangan. Berarti kalau modulus Young, ini sama dengan tegangan dibagi tegangan. Nah, ini dia akan menunjukkan kekakuan. Biasanya satuannya itu GPa, tapi kalau kamu ngitungnya dari ininya udah MPa, ya berarti nanti satuannya menjadi MPa, harus kamu konversi lagi menjadi GPa supaya lebih umum gitu. Karena modulus Young biasanya pakainya GPa. Terus ada regangan, regangan itu yang ini panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi panjang akhir, atau pertambahan panjangnya dibagi sama panjang awalnya. Kemudian ada tegangan, itu F dibagi A0. A0 itu adalah luas penampang. Luas penampang sebelum diuji tarik. Jadi kalau kalian punya luas penampang lingkaran, jadi bentuknya lingkaran gitu ya, si spesimennya itu, yang kayak tadi itu, misalkan spesimennya bentuknya itu lingkaran begini, nah maka kalian harus menghitung luas penampangnya yang di sini nih berapa. Ya berarti tinggal pi/4 diameter kuadrat. Kalau misalkan dia bentuknya kotak, berarti di sininya kotak gitu ya, ya tinggal dihitung aja. Tebelnya berapa diukur ya, tebelnya berapa sama lebarnya itu dia berapa. Ini kalau dia penampangnya kotak. Oke, kemudian untuk uji impact. Nah, uji impact itu tadi untuk mengetahui ketangguhan ya, ketangguhan dari si material itu. Nah, cara mengetahui ketangguhannya itu diukur energi yang bisa diserap sama si material. Nah, energi yang bisa diserap ini ngukurnya ngitungnya pakai ini. E juga ya. Tapi jangan kebalik sama E-nya modulus elastisitas, karena sama-sama E. Nah, E-nya itu M kali G kali H. Berarti massa dikali gravitasi dikali H ini sama dengan E. Massanya ini, M-nya adalah massa pendulum, ini dalam kilogram, G-nya percepatan gravitasi 9,81, delta H-nya itu adalah perubahan tinggi si pendulum. Coba bayangin ya, ini kan waktu saya lepas ini pendulumnya, kalau misalkan nggak ada barangnya, nggak ada spesimennya di sini, harusnya ini sama ini tingginya sama. Sebelum dan sesudah harusnya tingginya sama. Ya, tapi kenyataannya sih nggak sama, karena ada gesekan-gesekan dari bearing yang ada di mesinnya itu ya. Jadi kenyataannya itu nggak sama. Jadi harus diukur tuh, tinggi awal sama tinggi akhir setelah dia diuji. Kalau ada spesimennya, pasti kan dia berkurang kan tingginya kan. Nah, itu delta H-nya. Dan bentuk spesimennya itu kayak gini. Jadi udah standar 10 mm kali 10 mm kali 8. 8 itu karena dia ada di takik di sini nih. Jadi di sini untuk kayak yang tadi uji tarik kan ada itunya ya, ada area ukurnya. Nah, ini area ukurnya di sini yang ditakikannya ini. Itu 8 mm standarnya begitu. Itu menurut standar ASTM E23. Nah, sama dengan ketika tadi kita nguji tarik. Ketika nguji tarik itu kan ketika didinginkan si material, dia akan jadi keras kan, jadi getas. Dia jadi keras, jadi getas. Berarti dia jadi tidak punya kekuatan untuk menahan energi. Nah, sama di sini. Ketika saya kecilkan temperaturnya, saya turunkan temperaturnya. Ini semakin ke kiri semakin dingin, semakin ke kanan semakin panas ya.
Nah, energi impact-nya dia ada di bawah sini. Energi impact-nya ada di bawah sini, berarti dia menjadi lebih getas. Tapi kalau saya panasin, ini dia bisa meningkat energi impact-nya. Nah, itu untuk material yang unit cell-nya BCC ya. Tapi kalau unit cell-nya FCC atau HCP, itu dia tidak terpengaruh sama suhu dingin. Dan yang di sebelah kirinya ini ada gambar patahan, bekas patahannya. Jadi dia ketika dia setelah diuji, dilihat patahannya, kalau misalkan patahannya dia kotak begini nih, kotak begini, ini berarti kan nggak ada deformasi plastis dulu sebelum dia patah, berarti itu getas material. Tapi kalau dia ada deformasi plastis dulu kayak gini nih, ini kan dia berubah bentuk nih ya, berubah bentuk kayak ada melengkung-melengkung gitu. Nah itu berarti dia lebih ulet materialnya. Nah ini contoh material brittle pada kapal Titanic. Kan dia di suhunya dingin tuh, material Titanic itu. Terus dia nabrak gunung es, nah itu dia jadi getas tuh. Bukannya dia melengkung, malah dia patah. Nah makanya jadi tenggelam tuh karena itu. Nah kemudian yang terakhir ini ada uji kekerasan. Di uji kekerasan ini ada beberapa metode dan ada rumus-rumusnya juga untuk menghitung si kekerasannya berapa. Kalau Brinell ini dia lebih cocok untuk kita mengetahui kekerasan makro ya, bukan kekerasan yang di titik yang kecil itu nggak cocok Brinell. Karena memang luasannya juga besar. Kalau si Vickers sama Knupp ini dia lebih cocok untuk melihat kekerasan yang mikro. Kalau untuk penelitian sih biasanya kita menggunakannya ini ya, Vickers micro hardness. Dan ada Rockwell. Nah bedanya Rockwell dengan 3 ini, Rockwell itu kita nggak perlu ukur bekas indentasinya atau bekas goresannya, itu kita nggak perlu ukur. Kalau si 3 ini kita harus ukur nih. Jadi ketika dia ditekan, dilihat bekasnya, diukur berapa sih panjangnya. Kalau si Vickers ini panjang ininya, diagonalnya. Kalau Brinell ini panjang, diameternya, diameter bekasnya itu. Dan Knupp ini dia panjang ininya aja nih yang kita ukur. Karena di persamaannya hanya cuma ada L-nya doang gitu, nggak ada B. Kalau Rockwell itu dia dari kedalamannya. Jadi si mesinnya itu udah mengukur kedalamannya. Jadi dia lebih cepat si Rockwell ini. Jadi ketika kalian melakukan mass production dan butuh cepat untuk tahu kekerasannya berapa, ini lebih baik pakai yang Rockwell. Nah dan di sini juga ada untuk mengkonversi satuan-satuannya ya. Kalau Brinell mau dikonversi jadi Rockwell berapa, kalau Rockwell dikonversi ke Knupp jadi berapa gitu. Ada diagramnya di sebelah kanan. Nah ini adalah hasil indentasinya. Kalau Vickers yang kayak gini, Brinell yang kayak gini, Knupp yang kayak begini. Jadi diukur nih. Cuma kalau waktu kalian nguji harus begini ya. Kalau nguji Vickers tuh nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Kalau ini tuh kelihatan materialnya tuh keras banget gitu. Jadi dia ada crack tuh di sini ya. Nah, kalau materialnya tuh emang keras banget, pakainya Knupp, jangan pakai Vickers. Nah kalau yang dia Vickersnya begini, hasil indentasinya berarti ini kamu ngamplasnya miring. Jadi materialnya itu nggak flat gitu terhadap si indentornya. Nah kalau yang ini dia materialnya nggak dipoles, jadinya susah nih buat ngukur dari sini ke sini berapa, kan nggak kelihatan kan, karena ya nggak putih lah di backgroundnya itu. Oke, di sini saya udah bikinin simulasinya ya. Jadi kalian coba buka di simulasinya. Itu ada simulasi untuk uji tarik, uji impact, sama uji kekerasan. Nah ini saya bukain di sini. Yang uji tarik dulu deh, coba deh. Ini bisa diganti-ganti ya, materialnya bisa diganti. Ada beberapa jenis material. Terus ada panjang ukurnya, bisa diganti-ganti. Lebarnya berapa dan tebalnya berapa, tebal spesimennya itu. Itu bisa diganti-ganti juga. Coba kita coba yang ini aja dulu ya, yang uji tarik dulu ya. Coba samain sama saya. Ini saya pilih yang baja karbon struktural, yang ASTM A36, terus panjang ukurnya 50, terus lebar punggungnya 12,5, tebalnya 6. Berarti jangan dirubah ya, defaultnya udah seperti itu. Nah, yang punya saya rubah. Ini panjang ukurnya jadi 100, lebar punggungnya, karena saya bikin 60 gitu ya. Tebal spesimennya 10, ini nggak sesuai standar sih, tapi nggak apa-apa. Kecepatan tariknya 5 ya, yang dirubah. Nah, di bawahnya itu ada pilihan apakah mau dipercepat atau enggak. Kalau misalkan nggak dipercepat nanti jadinya lama banget soalnya. Jadi dia hanya bergerak 5 mm per menit. Jadinya lama gitu. Jadi mendingan dipercepat aja waktu simulasinya. Tapi kenyataannya sih ya nggak dipercepat ya. Tetap 5 mm per menit. Ini dipercepat berapa? 25 kali lah. Udah? Nah, coba dimulai.
Tuh, lihat ya. Di sini materialnya dia jadi diberikan tegangan gitu. Semakin merah tuh semakin besar tegangannya. Nah, patah. Coba jangan di close itu, yang itu jangan di close. Nah, sama nggak? Yang beda yang mana? Gaya maksimumnya beda. Kekuatan tariknya atau ultimate tensile strength-nya? Sama. Padahal tadi materialnya kan saya ganti ukurannya kan? Ya kan? Nah, tapi kekuatannya itu sama. Jadi ketika kamu melakukan pengujian tarik, yang kamu jadikan acuan itu adalah kekuatannya, bukan gayanya ya. Karena gaya itu bisa beda-beda tergantung materialnya itu bentuknya tebal sama lebarnya berapa gitu. Tapi kekuatannya itu harusnya tetap sama kalau materialnya sama. Oke? Terus tutup dan analisis kurva. Ini kurvanya juga bisa saya ganti-ganti ya. Pakai yang ini gitu misalkan. Karena awalnya mesin itu dia akan memberikan diagram seperti ini. Bukan diagram yang tegangan dan regangan, tapi gaya dan pertambahan panjang. Kalau saya hitung manual di sini, jadi gayanya ini, gaya maksimumnya ya, kalau saya pengen tahu ultimate tensile strength, gaya maksimumnya di 14,623 kilonewton. Berarti F sama dengan 14,623 kilonewton. Terus A-nya, A0-nya, itu dia, ini udah dihitungin sih sama dia, 6 dikali 10 ya, 600 mm persegi. Berarti kalau misalkan ini saya hitung tegangan tariknya, kekuatan tariknya, berarti 14,623 dikali 10 pangkat 3, jadi kilonewtonnya dibikin jadi newton dulu, dibagi sama luas penampangnya, berapa nih? Coba dihitung. Harusnya nggak beda jauh ya sama yang si ininya, karena kan saya nggak tahu pasti letak titik maksimumnya itu berapa gitu. Titik gaya maksimumnya. Berapa? 24,37. Loh, nggak mungkin. Coba hitung lagi. 600, terus itunya 25. Oh, sorry. Ini kan 251,91. Bukan 14,23. Ini 251,91 ya. Coba 251,91 kali 10 pangkat 3 dibagi 600. 400. Nah, di sini dia 420 megapascal ya, beda sedikit. Karena memang gaya maksimumnya itu aktualnya nggak segini, tapi dia mungkin lebih sedikit lagi. Oke, kemudian ada uji impact juga. Ini sama ya, itu kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Bisa saya lepas begini, nanti energi impact-nya itu berapa gitu. Coba dari energi impact ini, kalian hitung sendiri. Gimana sih bisa dapat 94,7 gitu. Sama dari uji kekerasan juga. Pakai rumus yang tadi ada di PowerPoint ya. Untuk Brinell, Vickers, sama Knup itu udah ada. Oke, paling itu ada yang mau ditanya nggak? Oke, ini saya uji ulang. Ini nih ya. Kenapa dia ada di bawahnya ini? Kenapa dia putusnya bukan di sini gitu? Padahal ini kan titik tertingginya kan, titik maksimumnya. Nah, kenapa begitu? Karena yang kalian ukur pertamanya itu adalah A0 atau luas penampang awal. Jadi sebenarnya waktu kalian nguji tarik, itu diagramnya itu nggak turun begini ya. Itu nggak turun begini, tapi dia makin lama makin naik. Karena ketika kalian menguji, itu luas penampangnya itu akan berubah. Jadi tambah kecil. Nih, luas penampangnya itu yang tadinya lebarnya segitu, dia kan jadi mengecil tuh kan tuh. Jadi ketika dia mengecil, tegangannya itu, F per A-nya ini dia tegangannya akan lebih membesar malahan. Karena dia penampangnya mengecil. Kalau dia pakai penampang yang tetap, jadi jadinya seolah-olah turun begini. Nah, ini namanya engineering stress strain diagram ya. Kalau yang ini true stress strain diagram. Jadi ini yang sesungguhnya yang biru ini. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau cukup, saya udah kasih beberapa soal di sini. Di webnya ini udah ada soal-soalnya. Yang di sini uji impact. Ini di bawahnya ada soal-soalnya gitu ya. Nah, itu coba kalian kerjakan nih. Jadi kalian kerjakan itu, terus nanti pertemuan kita berikutnya kita akan adakan kuis untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kalian soal sifat mekanis dan pengujian material ini. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Kuliahnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.